Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mabadu yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji pada hari ini dan yang saya hormati dosen pembimbing saya Bapak Profesor Dr. Haji Tedi Priyatna MAG dan juga Bapak Samsudin Aji Saputra MPD. Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada dosen penguji dan juga dosen pembimbing yang telah bersedia atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ibnu Rahmat Ramadan dengan NIM 12320201004 yang akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Guru PAI dalam Meningkatkan Pembelajaran Al-Quran di SD Unggulan Al-Ijah Bandung. Untuk latar belakang yang saya mengambil dari fenomena dalam penelitian tim Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat buta huruf Al-Quran di Indonesia itu mencapai 72,25%. Dan juga dalam penelitian yang dilakukan oleh tim Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan bahwa hanya 35% siswa SD yang mampu membaca Al-Quran dengan lancar dan juga sesuai kaidah tajwid. Nah, kondisi ini tuh menunjukkan bahwa adanya permasalahan sistemik dalam pembelajaran Al-Quran yang membutuhkan perhatian yang serius dan khusus dari lembaga pendidikan Islam. Nah, untuk masalah penelitiannya, sebagaimana idealnya yaitu setiap siswa muslim mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Namun, pada realitanya kemampuan literasi Al-Quran siswa itu masih rendah akibat beberapa faktor. Seperti metodenya kurang efektif, waktunya terbatas, minimnya dukungan keluarga dan juga pengaruh teknologi. Untuk gap research-nya yaitu knowledge gap, kurangnya kajian strategi guru PAI di sekolah unggulan, dan empirical gap, minimnya eksplorasi praktik terbaik di sekolah dengan program Al-Quran terstruktur. Untuk yang kontekstual gap-nya, belum ada penelitian khusus di SD Unggulan Al-Ijah Bandung. Nah, dari adanya latar belakang tersebut, saya mengambil rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana strategi perencanaan, strategi pelaksanaan, dan juga strategi evaluasi pembelajaran Al-Quran yang dilakukan oleh guru PAI di SD Unggulan Al-Ijah Bandung. Dan yang keempat yaitu ada apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi strategi pembelajaran Al-Quran di SD Unggulan Al-Ijah Bandung. Nah, untuk teori dan tinjauannya, saya mengambil teori dari konstruktivisme, Piaget dan Vygotsky, dan juga Zone of Proximal Development, dan juga strategi pembelajaran menurut Dick and Carey. Nah, untuk penelitian terdahulunya, saya mengambil 4 dari Siti Nurlaili, yaitu metode variatif meningkatkan kemampuan 75% dalam 1 tahun, dan Fauzi Rahman dalam penelitiannya metode tilawati efektif dengan tingkat keberhasilan 82%, dan juga Umiyati dalam penelitiannya kompetensi guru berpengaruh 35% pedagogik dan 30% profesional, dan juga Iqbal dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa metode Umi meningkatkan kemampuan dari 65% menjadi 88%. Nah, untuk kerangka berpikirnya, kita mulai dari permasalahan awal, kondisi awal, sebagaimana minimnya tingkat literasi Al-Quran pada tingkat anak SD. Kemudian menuju ke proses atau strategi pembelajaran Al-Quran, strategi perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi mulai dari RPP, silabus, kurikulum, teknik metode, dan penyampaiannya, dan juga evaluasi, penilaian, dan tindak lanjutnya menuju ke hasil output yang diharapkan, yaitu meningkatnya pembelajaran Al-Quran pada siswa SD. Nah, untuk metode penelitiannya, pendekatan dan metode penelitiannya yaitu pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan jenis deskriptif. Untuk sumber datanya, saya mengambil dari informan guru PAI, koordinator program Al-Quran, dan juga siswa kelas 4 sampai kelas 6 SD. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Untuk teknik analisisnya menggunakan metode Miles dan Huberman. Untuk reduksi data dan display data, penarikan kesimpulan, dan untuk triangulasinya itu triangulasi sumber. Dari hasil penelitiannya, dari hasil penelitian saya, strategi perencanaan pembelajaran Al-Quran. Untuk temuan pertamanya itu pemisahan program antara PAI dan juga BTAQ. Dan PAI itu fokus hanya pada hadis, Al-Quran umum, dan juga tajwid dasar. Dan untuk BTAQ-nya itu fokus pada pendalaman tajwid, makhraj, dan juga praktik intensif.
Nah, untuk perangkat pembelajarannya menggunakan RPP, modul, buku paket PAI, dan juga buku pantauan atau mutabaah. Untuk targetnya itu memiliki target yang bertahap. Dari mulai kelas 1 hingga kelas 6 itu memiliki target yang berbeda-beda, namun dengan target yang bertahap. Nah, untuk selanjutnya strategi pelaksanaan pembelajaran Al-Quran. Nah, untuk metode pembelajarannya itu menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, mulai dari bernyanyi, menggunakan kartu huruf hijaiyah, metode UMI dengan bantuan buku Al-Qur'an, rumus memorik, dan juga pengulangan berulang atau repetisi. Nah, untuk sistem BTAQ-nya tersendiri itu memiliki sistem yang sangat terstruktur dalam perharinya. Dalam hari Senin dan Selasa itu melakukan hafalan baru atau ziyadah dengan memiliki batas minimal hafalan, dan untuk hari Rabu itu dengan sistem murajaah pengulangan hafalan, dan hari Kamis itu untuk menulis Arab. Untuk media pembelajarannya itu menggunakan untuk media pembelajarannya itu menggunakan YouTube, Canva, Infocus, AI, poster, kartu huruf hijaiyah, dan juga Al-Quran tanpa tanda tajwid. Nah, untuk selanjutnya itu strategi evaluasi pembelajaran Al-Quran. Nah, bentuk evaluasinya itu untuk penilaian individual itu melalui simakan bacaan satu persatu saat antrian. Untuk evaluasi berkelanjutannya menggunakan buku pantauan atau buku mutabaah untuk monitoring perkembangan. Dan untuk evaluasi tajwidnya itu siswa mencari contoh hukum tajwid langsung di Al-Quran. Dan untuk evaluasi murojaah, siswa diminta rutin untuk melakukan repetisi untuk meminimalisir lupa ya. Untuk penelitian tulisan itu berdasarkan kelengkapan dan juga kerapihan. Nah, dari strategi evaluasinya juga kita melakukan kerjasama, yaitu dengan orang tua, yang dimana melakukan komunikasi via grup BTAQ, list murojaah harian untuk dikerjakan di rumah, dan juga bimbingan orang tua dalam mengulang hafalan. Dan untuk program tambahannya itu ada dari takhusus ya, ini salah satu strategi evaluasi. Nah, ini mana takhusus ini untuk tambahan khusus untuk hafalan dan murojaah untuk anak-anak yang tidak memenuhi kriteria yang seharusnya. Nah, untuk selanjutnya itu faktor pendukung dan penghambat. Nah, untuk faktor pendukungnya itu ada program BTAQ yang sudah terstruktur dalam 4 kali dalam seminggu, dan selanjutnya guru khusus BTAQ yang bersertifikat, media pembelajaran lengkap, program takhusus, komunikasi intensif dengan orang tua, antusiasme siswa dalam menambah hafalan. Dan untuk faktor penghambatnya itu ada gadget. Nah, ini merupakan salah satu faktor penghambat utama karena dapat menghambat proses murojaah siswa. Dan untuk selanjutnya itu ketidakdisiplinan, yang dimana siswa tidak membawa buku Al-Quran, buku Al-Qur'an, ataupun buku mutabaahnya atau buku pantauannya ya. Untuk perbedaan kemampuan individual, itu juga merupakan salah satu faktor penghambat, yang dimana dari siswa itu kesulitan membedakan huruf-huruf yang mirip, huruf-huruf hijaiyah yang pelafalannya itu mirip ya. Untuk selanjutnya itu tulisan terburu-buru dan tidak rapi, dan juga kurangnya semangat dalam murojaah. Selanjutnya, temuan dan penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini memiliki kesesuaian dengan teori, yaitu mendukung teori konstruktivisme menurut Piaget dan Vygotsky, yaitu pembelajaran aktif dengan scaffolding sesuai kemampuan individual, penerapan prinsip diferensiasi pemisahan antara pembelajaran PAI dan juga BTAQ, dan sesuai prinsip repetisi dan kontinuitas. Frekuensi tinggi yaitu pengulangan 4 kali dalam seminggu, bertujuan memperkuat memori. Dan kesesuaian dengan penelitian terdahulu, yaitu mendukung penelitian Iqbal, yaitu metode UMI dengan pendekatan individual terbukti efektif dalam meningkatkan pembelajaran Al-Quran dari 65% hingga 88%, dan juga sejalan dengan penelitian Siti Nurlaili. Kombinasi metode variatif meningkatkan kemampuan hingga 75% dan memperkuat penelitian dari Fauzi Rahman, yaitu dukungan orang tua itu sangat berpengaruh, tingkat keberhasilan mencapai 85%. Untuk rekomendasi untuk praktisi, yaitu optimalisasi program BTAQ dengan kebijakan gadget bijaksana, pelatihan berkelanjutan guru PAI, penguatan komunikasi dengan orang tua, dan pengembangan program remedial intensif. Dan untuk kesimpulannya, strategi guru PAI di SD Unggulan Alijah Bandung ini dilakukan dengan sistematis dan terintegrasi, mulai dari perencanaannya yaitu pemisahan antara BTAQ dan PAI, targetnya bertahap, RPP dan modulnya lengkap, dan juga mutabaah. Dan untuk pelaksanaannya yaitu metodenya menggunakan metode variatif, mulai dari bernyanyi, game, metode UMI, dan menumerik, sistem antrian individual, aktivitas terstruktur per tiap hari, dan juga untuk evaluasi yaitu penilaian individual berkelanjutan via mutabaah, keterlibatan orang tua, program khusus, dan untuk faktor pendukungnya program terstruktur, guru kompeten, media lengkap, komunikasi intensif, dan juga faktor penghambatnya yaitu gadget, ketidakdisiplinan, dan juga perbedaan
kemampuan. Dan untuk kontribusi dalam penelitian ini yaitu memperkuat teori konstruktivisme dalam pembelajaran Al-Quran, mengisi gap penelitian tentang strategi di sekolah unggulan, dan juga model pembelajaran Al-Quran adaptif era digital. Demikian presentasi dari laporan penelitian saya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen penguji dan juga dosen pembimbing saya. Saya minta maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun isi dari laporan penelitian tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.